Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian yang kami banggakan, alhamdulillah kita masih diperkenankan mengikuti perkuliahan Kapita Selekta Pendidikan Islam. Semoga segala usaha kita dalam mengikuti perkuliahan ini selalu dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah, dan apa yang kita pelajari selalu menjadi ilmu yang manfaat dan barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Oleh karena itu, marilah kita awali kuliah ini dengan membaca doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang pergeseran nilai dalam kehidupan sosial, budaya, dan pendidikan. Ini sebuah tinjauan dari aspek agama, kultural, dan psikososial. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya kemarin sudah kita pelajari bahwa pendidikan Islam itu tidak hanya berkutat pada pembelajaran agama, tetapi juga harus berorientasi pada kemajuan iptek. Tapi daya inovasi dan kreativitas kita dalam mengembangkan iptek tentunya harus tetap dibatasi, artinya tidak melanggar atau melangkai nilai-nilai Islam. Maka kreativitas itu tetap harus memiliki batas. Jangan sampai kita hanyut dengan istilah kreativitas tanpa batas. Kreativitas itu harus tetap dibatasi. Dibatasi dengan apa? Dengan nilai-nilai kebenaran yang terkandung dalam ajaran-ajaran agama Islam yang kita anut selama ini. Maka masalah yang kita hadapi kali ini adalah dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat merebak sekali, sehingga ini salah satunya adalah menghilangkan nilai ekonomis tenaga manusia, di mana sekarang dalam dunia pekerjaan, dalam bidang usaha, yang dulunya tenaga manusia itu digunakan sebagai tenaga operasional, sekarang mulai digantikan oleh teknologi itu, sehingga tenaga manusia itu jarang atau semakin berkurang nilai gunanya, daya gunanya. Maka ini yang disebut dengan kehilangan atau hilangnya nilai ekonomis tenaga manusia yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita ketahui bersama bahwasanya sekarang ilmu teknologi sudah merebak, semakin maju dan berkembang. Maka bisa diantisipasi juga bahwa nilai ekonomis tenaga manusia pun akan semakin berkurang. Karena kemajuan ilmu teknologi dengan nilai ekonomi tenaga manusia selalu berbanding terbalik. Apabila ilmu pengetahuan teknologi semakin maju, maka nanti tenaga manusia nilai ekonomisnya akan berkurang. Tenaga-tenaga dalam bidang usaha yang biasa dijalankan oleh manusia, lama-kelamaan akan digantikan oleh mesin. Nah, fenomena yang seperti ini tentunya akan memberikan berbagai dampak dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah dampak adanya demoralisasi. Apa itu demoralisasi? Yaitu rusaknya atau bobroknya moral umat manusia. Karena manusia tenaganya sudah jarang digunakan, mencari pekerjaan sulit, ingin membangun usaha sendiri tidak memiliki modal, sehingga kesana kesini mencari pekerjaan, tidak menemukan pekerjaan yang layak, naudzubillah, kemudian ia bekerja asal ingin mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan dan tidak memperhatikan moral atau akhlaknya sendiri, bahkan naudzubillah rela melakukan hal-hal yang hina demi untuk mendapatkan uang atau hasil pekerjaan itu sendiri. Maka semakin berkurangnya tenaga manusia itu nanti akan membuat manusia itu semakin kesulitan mencari pekerjaan, sehingga akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kebutuhan hidup
Ya, yang ini nanti apabila halal yang tidak halal menjadi ya dihalalkan, artinya dia melanggar nilai-nilai keislaman, bekerja seadanya, bekerja semaunya, yang penting asal uang, maka akan rusak atau bobrok moralnya. Dia sudah tidak mempertimbangkan moral atau akhlaknya sendiri. Selain demoralisasi, maka dampak yang kedua adanya dekadensi, yaitu penurunan atau merosotnya daya kreativitas manusia. Kita ingat betul bahwasannya dulu waktu ada pengajian-pengajian akbar itu, ya di daerah pedesaan maupun perkotaan, kita ingat dekorasi pengajian itu menggunakan tulisan-tulisan dari kertas yang itu dipotong oleh tangan manusia dan digambar oleh tangan manusia. Kreativitas manusia sangat luar biasa. Bagaimana menciptakan seni batik ya, untuk dipotong dalam bentuk kertas kemudian ditempelkan dalam background sebagai latar pengajian itu, ya, pengajian umum dalam rangka bla 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 bla. Saya kira kalau kalian menemukan kegiatan-kegiatan pengajian umum pada tahun 90-an sampai awal 2000 itu dekorasi atau background-nya itu berisikan tentang tulisan-tulisan yang terbuat dari kertas manila itu yang dipotong dengan tangan manusia. Sebelum dipotong, tulisan-tulisan itu dibentuk, digambar menggunakan klais ya, yang dibuat oleh tangan manusia itu sendiri, bahkan tulisan Arab itu dengan tangan manusia itu sendiri. Sehingga orang-orang dulu yang tulisannya bagus itu terkenal sekali. Ya, kreatif mereka. Tapi lambat laun setelah munculnya komputer, kemudian menggambar, kalau memotong masih menggunakan tulisan tangan, tapi menggambar, membuat blok tulisan Arab, tulisan Indonesia atau tulisan selain Arab itu sudah menggunakan komputer, sehingga daya kreativitas manusia dalam menulis Arab dengan tulisan tangan ya, untuk menjadi sebuah dijadikan sebuah mal atau klais ya, untuk membuat tulisan-tulisan itu, dasarnya itu tulisan tangan, sudah digantikan oleh komputer. Ya. Kemudian lambat laun ya, muncullah teknologi ya, yang mencetak istilahnya background atau baliho-baliho itu, sehingga tangan manusia dalam membentuk ya, tulisan-tulisan di background itu, mulai dari menggambar, menggunting, menempel, kemudian memasang, sudah mulai berkurang karena manusia itu lebih suka dengan hal-hal yang praktis. Dia menulis di komputer, mendesain, kemudian dicetak ya, dengan mesin cetak, kemudian lahir sebuah baliho itu yang ditempel sebagai background dalam kegiatan-kegiatan majelis-majelis, terutama majelis ilmu seperti pengajian dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kemajuan ilmu dan teknologi ya, di satu sisi baik memudahkan kehidupan manusia, tetapi satu sisi ini adalah menurunkan atau membuat merosotnya daya kreativitas manusia. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, egoisme, bahwa manusia lebih mementingkan perasaannya sendiri. Ya. Kita sudah tahu ya sekarang dengan munculnya teknologi, kemudian dengan kemajuan seperti itu, karena adanya nilai ekonomis tenaga manusia yang semakin berkurang, semakin hilang, itu manusia akhirnya mementingkan perasaannya sendiri. Yang penting aku senang, yang penting aku bahagia, yang penting aku bahagia, tidak memedulikan orang lain. Karena sedang bersaing ini, mereka sedang bersaing. Kalau saya tidak bisa, maka kalau saya tidak mau, maka pekerjaan ini akan segera direbut orang. Kalau saya tidak bisa, maka saya akan tersaingi oleh orang lain. Sehingga bagaimana dirinya ini ya, mementingkan hidupnya, yang penting bagaimana sukses tanpa memperhatikan masyarakat atau orang lain. Ini karena adanya penurunan nilai ekonomis tenaga manusia itu tadi. Manusia semakin egois, mementingkan perasaannya sendiri. Kemudian dari egoisme ini menjadi individualisme,
Sehingga urusan pribadinya ketika dia sudah mementingkan perasaannya, yang penting aku senang. Ya. Mau dia upload apa, ya, yang penting dirinya senang. Dia tidak memperdulikan orang lain. Sehingga ini akan memperparah ya, suasana sosial manusia atau proses interaksi manusia di mana setelah egoisme itu akan menjadi lebih tinggi, lebih parahnya menjadi sebuah kehidupan yang individualisme. Urusan pribadi menjadi hal yang terpenting. Dia lupa bahwa dirinya itu menjadi bagian dari masyarakat. Dia memiliki tetangga yang memiliki hak-hak untuk dipenuhi. Dalam Islam itu kan ya, orang yang beriman itu salah satu cirinya adalah mereka yang menghormati tetangga. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Bahwa orang yang beriman ya, kepada Allah dan hari akhir itu salah satu cirinya adalah mereka menghargai tetangga. Tetapi sekarang karena kemajuan ilmu dan teknologi seperti ini, daya saing manusia semakin ketat, tenaga manusia semakin berkurang, dia itu semakin mencari pekerjaan bagaimana supaya ya keluarganya tercukupi, pagi kerja, sore kerja, malam kerja, sehingga dia itu lupa bahwa dirinya itu adalah menjadi anggota masyarakat. Dia lupa bersosialisasi dengan masyarakat, mengurung diri di rumah, kehidupannya hanya di rumah dan tempat kerja, di rumah tempat kerja, di rumah tempat kerja. Dia melupakan dirinya sebagai anggota masyarakat, dia melupakan hak-hak tetangga yang itu menjadi kewajibannya dia. Sehingga itu menunjukkan bahwa dengan adanya seperti ini, maka penurunan kualitas keimanan seseorang itu turun, diukur dari ya kepeduliannya terhadap orang lain, diukur dari ini kesadarannya bahwa dia adalah anggota masyarakat yang wajib ya, memenuhi hak-hak tetangganya. Salah satunya adalah bersosialisasi dengan baik. Nah, individualisme ini apabila semakin meningkat, maka akan menjadikan seseorang menjadi apatis. Apatis itu tidak peduli dengan orang lain. Mau tetangganya sakit, dia tidak menjenguk. Mau orang meminta tetangganya yang kurang, ia tidak memperdulikan. Dan lain sebagainya. Apatis, dia hanya egois mementingkan perasaannya sendiri, kemudian merasa ya hidup sendiri, tidak sadar bahwa dirinya adalah anggota masyarakat. Nah, ini adalah dampak kemajuan ilmu dan teknologi yang membuat nilai ekonomis tenaga manusia itu semakin berkurang atau semakin hilang, dan kehilangan atau hilangnya nilai ekonomis tenaga manusia itu berdampak pada hal-hal yang lain. Salah satunya adalah demoralisasi atau rusaknya buruknya akhlak manusia. Kemudian yang kedua, dekadensi, penurunan daya kreativitas manusia. Yang ketiga adalah egoisme, manusia saling mementingkan perasaannya sendiri. Dan yang keempat semakin parah ya, dari perasaan yang egois itu membuat hidup menjadi individualisme. Dia tidak sadar bahwa dirinya itu menjadi anggota masyarakat. Kemudian yang paling puncak adalah apatis, tidak peduli terhadap orang lain dan lain sebagainya. Ada yang kami banggakan. Maka dari itu fungsi ganda sekolah itu adalah satu, menjadi cerminan cita-cita masyarakat. Bahwa dengan adanya pendidikan ini, manusia itu akan menjadi seorang anggota masyarakat yang berbudi luhur, yang berakhlak baik. Tetapi dalam satu sisi juga, kalau kita berkutat mempertahankan budaya-budaya masyarakat yang dahulu, maka kita pendidikan akan kehilangan fungsinya sebagai pembawa perubahan sosial, pembawa kemajuan sosial. Tetapi apabila kita itu hanya mementingkan pada perubahan sosial saja, agent of social change itu, dan kita mementingkan bagaimana cara memajukan teknologi dan seterusnya, maka kita juga akan kehilangan cerminan cita-cita masyarakat. Maka pendidikan ini memiliki fungsi ganda. Yang pertama, menjadi cerminan masyarakat, artinya mempertahankan budaya, hubungan sosial yang baik, interaksi yang baik. Tetapi apabila kita hanya mementingkan budaya-budaya kita di masa lalu, maka kita akan kehilangan fungsi yang kedua, yaitu pembawa perubahan sosial. Tetapi juga sebaliknya, apabila kita terlalu mementingkan pada perubahan sosial, kemajuan teknologi, bagaimana masyarakat itu berkembang, maka kita juga akan kehilangan fungsi
pendidikan kita yang pertama, yaitu menjadi cerminan atau cita-cita masyarakat. Maka di sini dikatakan bahwa sekolah itu memiliki fungsi ganda. Artinya apa? Ya, lembaga pendidikan atau sekolah itu harus seimbang, tawazun, ya. Seimbang memperhatikan nilai-nilai masyarakat yang perlu dipertahankan, ya, dan membawa masyarakat menuju perubahan sosial yang lebih baik, tapi tetap mempertahankan budaya-budaya yang mengandung nilai-nilai kebaikan yang perlu dipertahankan. Maka dari itu, ya, Dr. Fadil Al-Jamali, ya, salah satu guru besar di Universitas Tunisia ini menyampaikan pesan bahwa umat Islam itu harus menciptakan sistem pendidikan yang berdasarkan pada keimanan kepada Allah, karena iman menjadi dasar pendidikan yang berhasil dan memimpin kita ke arah usaha mendalami hakikat kebenaran dan ilmu pengetahuan. Karena maksud ilmu yang benar itu adalah ilmu yang memimpin kita ke arah amal soleh. Jadi pesan beliau pada intinya adalah mencari ilmu atau mengembangkan keilmuan, mengembangkan ilmu dan teknologi itu tidak boleh meninggalkan keimanan. Karena keimanan itu nanti yang akan membimbing kita untuk mendalami ilmu itu sendiri, ya, mendalami hakikat kebenaran. Karena ilmu yang benar itu adalah ilmu yang memimpin kita ke arah amal soleh. Jangan sampai karena kita itu terjebak pada modernisasi kemajuan ilmu dan teknologi, kemudian kita menghilangkan keimanan kita. Jangan karena hanya kita itu hidup merasakan fasilitas teknologi yang sedemikian rupa, kemudian kita menghilangkan nilai-nilai akhlak kita. Bagaimana cara kita berhubungan dengan manusia yang lebih baik, bagaimana berhubungan dengan orang tua. Kalau dulu ketemu orang tua itu harus datang, sowan, langsung ketemu, cium tangan, dan ngobrol dengan tatap muka yang sebenarnya. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi itu, kadang silaturahim atau sowan itu diwakili dengan secara virtual melalui telepon atau video call. Ya, ini sebenarnya masih mengandung unsur silaturahim, tapi ya pada hakikatnya ini tidak, cita rasanya tidak seperti halnya ketika kita ketemu langsung. Maka walaupun dengan kemajuan yang teknologi seperti ini, kita jangan sampai runtuh keimanan kita. Kita harus tetap mempertahankan keimanan kita. Karena keimanan akan membuahkan atau mampu membuat kita mendalami ilmu yang benar, yaitu ilmu yang memimpin kita ke arah amal soleh. Itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan tema kali ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.